Masih bersama kami dalam siaran pendidikan interaktif bedah kisi-kisi persiapan ujian nasional untuk SMP. Dan tentunya kita masih membahas beberapa indikator. Kalau tadi di awal kita sudah melihat bagaimana menulis sebuah teks berita atau slogan. Dan sudah diberikan sedikit contohnya Bu ya. Iya. Dan memang untuk slogan, ya ini mungkin teman-teman juga harus banyak latihan tentunya ya. Untuk indikator berikutnya kita juga akan membahas satu indikator yang masih tentunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Ini menulis petunjuk melakukan sesuatu. Nah ini apa sebetulnya maksudnya Bu? Kita sambil melihat contoh soalnya dan sambil dijelaskan, silakan Bu Eti. Iya. Ya. Adik-adik, ketika adik-adik nanti menemukan soal bagaimana menulis petunjuk melakukan sesuatu, maka adik-adik harus cermati kata-kata yang ada di sana, terutama adalah kata-kata yang berupa perintah halus. Ya. Nah, nanti ada perintah halusnya ya Kak Atir ya. Seperti apa bentuknya? Baik. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, ini ada kata-kata rapikan. Ini merupakan perintah halus. Baik. Rapikan, buat cover, kemudian dijilid. Yang kedua, kemudian desain kertas HVS untuk tempat menempelkan artikel. Yang ketiga, setelah itu gunting artikel berikut judulnya yang akan didokumentasikan. Yang keempat, pertama tentukan tema atau hal pokok penting dari media cetak. Kelima, tempelkan guntingan artikel di kertas HVS. 6, lalu siapkan kertas HVS, gunting, lem, dan berbagai koran atau majalah. Baik. Nah ini merupakan salah satu pernyataan ini merupakan beberapa pernyataan yang bagaimana cara membuat clipping yang baik. Nah kalau di sini tentu saja tidak berurutan. Ya. Nah ada kata kuncinya ketika adik-adik menulis clipping artikel dari media cetak yang tepat, bagaimana caranya? Tentu saja adik-adik harus ingat bahwa ada kata-kata kunci yang ada di sana. Yaitu kata-kata kunci yang adik-adik harus ingat, ada kata-kata pertama. Ini tentu saja yang ada, tentu saja ini di awal, ini Betul. kata kunci. Nah, bahwa terletak di yang keempat. Ini semuanya yang keempat. Apakah nanti yang keenam, ataukah ketiga dulu, atau sebaliknya? Kita perhatikan. Kita perhatikan, mohon maaf. Kita lihat adik-adik. Nah setelah itu kita menentukan tema. Setelah itu baru kita menyiapkan kertas HVS ya. Setelah menyiapkan kertas HVS, lem dan berbagai koran atau majalah. Nah setelah itu kemudian desain. Nah desain, setelah didesain baru kemudian gunting artikel berikut judulnya. Setelah digunting, baru ditempelkan. Nah ini urutan-urutan kata kerja seperti ini, itu harus adik-adik pahami. Pertama, tentu saja ini ada kata pertama. Kalau tidak ada kata pertama, ada kata tentukan tema dulu. Nah setelah ini ditempelkan, baru kemudian langkah terakhir adalah merapikan. Apakah betul kita lihat nanti terakhir adalah ke satu? Atau kita perhatikan bisa juga nanti atau kedua terakhirnya. Kemudian desain untuk menempelkan artikel. Kita perhatikan jawabannya yang mana. Kita lihat, nah mengapa petunjuk itu penting? Bahwa petunjuk itu penting digunakan, itu biasanya ada ciri-ciri bahasa petunjuk. Yang pertama ciri-cirinya adalah singkat dan jelas. Baik. Mengapa singkat? Biasanya menggunakan kata-kata yang tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda atau salah tafsir. Kemudian kalimat yang dipergunakan adalah kalimat yang efektif, tidak tidak berbelit-belit. Kemudian sistematis. Sistematis di sini adalah berurutan, berdasarkan urut-urutannya. Biasanya letakkan, ada kata tempelkan. Itu adalah perintah-perintah halus yang digunakan untuk bahasa petunjuk. Baik. Atau bisa juga masukkan atau campurkan. Kalau petunjuk memasak misalnya, campurkan tepung terigu dengan telur. Ada kata-kata campurkan. Itu merupakan perintah halus untuk agar kita mencampurkan. Biasanya kata kerjanya itu terletak di awal dengan diberikan suatu perintah halus. Campurkanlah, campurkan, nah seperti itu. Atau letakkan, saringlah, nah seperti itu. Baik. Nah kemudian yang kedua, bagaimana langkah adik-adik nanti untuk menulis petunjuk melakukan sesuatu? Pertama adalah menentukan isi petunjuk dulu. Tentukan apa isi petunjuknya atau apa temanya. Kalau sudah, pilihlah sasaran petunjuk yang dituju. Pengennya apa? Seperti ataukah membuat karamel atau bisa juga membuat kue apa misalnya membuat bika menurut adik-adik atau jika bisa juga membuat risol. Nah ini biasanya adik-adik membuat petunjuk kalau di dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan prosedur teks, dipraktekkan bisa. Betul. Nah adik-adik di dalam bahasa Indonesia harus bisa menuliskan petunjuknya.
Nah, sebelum menulis petunjuk, adik-adik harus tahu langkah-langkah yang akan ditulis itu disebut dengan kerangka urutan petunjuk. Kerangkanya adik-adik tentukan dulu kerangkanya apa saja setelah memasukkan tepung terigu, kemudian mencampurkan dengan telur, apalagi yang harus dilakukan, ini harus jelas. Baik. Kemudian baru adik-adik nanti langkah selanjutnya adalah menulis petunjuk secara lengkap. Tulislah dengan menggunakan kata kerja tadi yang dilengkapi dengan perintah halus. Ya masukkan, campurkanlah, boleh seperti itu. Nah, tentu saja ini di sini harus jelas. Mengapa harus jelas? Karena kalau perlu setelah menulis petunjuk secara lengkap kita bisa menyunting. Baik. Nah, Ya. seperti itu. Kalau tadi kita melihat pilihannya, berarti memang kita harus mensortir dengan baik begitu ya Bu ya? Iya. Apakah memang juga kita memungkinkan untuk langsung memilih agar ketemu gitu jawaban lebih cepatnya gitu? Di poin 1 itu yang terakhir gitu bisa ditentukan langsung gitu? Ya, bisa. Coba kita lihat pada contoh berikutnya Ya, mungkin kita akan langsung masuk soal berikutnya nih ya. Ya, Ini masih sesuai juga ya. Agar adik-adik nanti bisa bagaimana menentukan dengan cepat. Baik. Nah, begitu ya. Perhatikan petunjuk berikut. Ini ada petunjuk A sampai dengan F ini. Yang pertama mengisi formulir, Baik. yang B mendaftar ulang bagi siswa yang diterima, C mengikuti tes atau ujian seleksi, yang D mengambil formulir pendaftaran, E melihat pengumuman penerimaan, dan F menyerahkan formulir yang sudah diisi. Tentu saja adik-adik di sini perlu diingat, langkah pertama tentu saja mengambil formulir pendaftaran. Ya. Nah, ini dulu. Setelah adik-adik mengambil formulir pendaftaran, setelah mengambil tentu saja adik-adik ingat. Setelah mengambil tentu saja bisa adik-adik Mengisi mungkin ya, setelah mengambil tentu saja formulir tersebut harus diisi. Nah, ada kata kerjanya mengisi formulir. Setelah mengisi formulir, adik-adik formulir sudah diisi, maka menyerahkan ada kata-kata di sini. Nah, ini merupakan kata-kata yang sebetulnya ini bisa dijawab setelah sebelumnya. Setelah diisi, menyerahkan formulir, baru kemudian kita bisa apa yang dilakukan. Nah, di sini adalah mengikuti tes. Setelah mengikuti tes, adik-adik bisa melihat pengumuman penerimaan. Baru kemudian mendaftar ulang bagi siswa yang diterima. Tahu ini dari mana? Dari kalimat sebelumnya. Nah, inilah yang menjadi ciri-ciri dari bahasa petunjuk. Bagaimana kita dalam hal ini petunjuk pendaftaran bagi siswa baru, maka jawabannya adalah yang D tadi yang ya? D ya, seperti itu. Adik-adik harus pahami bahwa bagaimana menyusun petunjuk, perhatikan kata-kata kerja yang digunakan. Ya, Nah, seperti baik. itu. Sudah cukup jelas tentunya tadi seperti Kak Atir yang sudah tanyakan, bisa nggak kita untuk mendebak langsung? Ternyata sangat memungkinkan sekali ya. Iya. Baik, sekarang kita juga akan membaca SMS yang sudah masuk Bu. Terima kasih untuk teman kita dari 021937 sekian-sekian menanyakan bagaimana sebetulnya melengkapi sebuah teks seperti itu Bu. Maaf, sebuah petunjuk, bukan teks, sebuah petunjuk. Baik, ketika adik-adik nanti melengkapi sebuah petunjuk yang adik-adik harus perhatikan, itu perhatikan kata-kata sebelum. Kata-kata sebelumnya. Kata-kata sebelum yang ada teks tersebut atau pernyataan sebelumnya dan pernyataan sesudahnya. Apa yang dilakukan? Seperti tadi kata penerimaan, maka dia harus diterima dulu baru dia mendaftarkan diri. Nah, seperti itu. Kata-kata kunci itulah yang perlu dipahami oleh adik-adik di rumah agar adik-adik nanti dapat menulis atau urutannya dengan jelas. Biasanya di sini bisa menentukan urutannya, bisa juga melengkapi. Nah, karena di sini melengkapi tersebut ada yang rumpang, maka dilengkapi. Itu harus lihat dulu pernyataan yang ada di atasnya dan pernyataan yang ada di bawahnya. Ya, baik. Jadi sudah cukup jelas tentunya ya. Iya. Dan berikutnya kita akan membacakan SMS juga yang sudah masuk. Terima kasih untuk teman kita di 0812541114 sekian-sekian. Iya. Menanyakan bagaimana cara mengisi petunjuk ketika tidak tahu atau tidak jelas perintahnya, Bu. Ya. Jadi cara mengisi petunjuk kalau memang kita tidak jauh atau tidak jelas perintahnya seperti apa? Nah, adik-adik kalau tidak jelas perintahnya, bagaimana cara mengisi petunjuk? Biasanya kalau soal ujian nasional itu tentu saja perintahnya akan jelas. Apa yang akan diminta? Misalnya permintaannya adalah membuat pergedel tahu, misalnya. Baik. Itu jelas. Jadi bahannya adalah tahu. Kalau bergedel berarti diapakan nanti? Nah, seperti itu. Perintahnya harus jelas. Apa yang akan dibuat harus jelas. Kemudian setelah itu, karena tadi yang langkah yang pertama menentukan tema atau yang akan ditulis.
itu harus jelas. Setelah itu adik-adik baru bisa menuliskan berdasarkan urutan-urutannya. Tidak bisa kalau kita dalam menulis misalnya bergedel tahu, kita langsung tiba-tiba langsung menggoreng bergedelnya. Lah prosesnya seperti apa? Nah, itu harus adik-adik perhatikan betul langkah-langkah, urutan-urutan bagaimana menyusun sebuah petunjuk. Itu harus jelas. Bahannya apa, dibuat dulu kerangkanya. Baik. Nah. Jadi artinya di saat menemukan sebuah poin-poin yang memang kurang jelas, dicarilah memang yang paling pentingnya begitu ya Bu ya? Sekali. Baik, terima kasih Bu Eti atas jawabannya dan terima kasih untuk teman-teman kita yang juga sudah mengirimkan SMS. Untuk teman-teman yang lain jangan lupa ikut berpartisipasi dengan kami, silakan melalui telepon bebas pulsa atau juga melalui SMS atau bisa melalui Facebook di Televisi Edukasi. Katir hanya sekedar mengingatkan bagi teman-teman yang mungkin tidak sempat untuk menyaksikan secara langsung pada episode kali ini, tidak usah khawatir. Teman-teman bisa langsung mengakses video on demand kita melalui tva.kemdikbud.go.id. Kita akan kembali sesaat lagi, masih tetap di Televisi Edukasi.